kau katakan pada siapapun apa yang telah terjadi. Kalau aku telah membuang Cinda untuk meninggalkan Andalas. Baik Ato Tunggal. Ingat baik-baik pesanku. Tidak boleh satu orang pun yang tahu kemana Hang Cinda pergi dan siapa yang membawanya. Ingat itu. Tapi Ato, kenapa kita tidak bunuh saja Hang Cinda? Kita, Hang Cinda itu adalah Ratu Siluman. Tidak mudah untuk membunuhnya. Kalau kamu mempelajari semua ilmu ini, maka kamu akan tahu bagaimana kamu membunuh sekelas siluman Hang Cinda. Kalau dengan jurus harimau api? Ya, kemungkinan bisa. Tapi ternyata Hang Cinda tidak bisa dibunuh. Sekarang kau kembalilah ke Kumayan. Aku dan Kicaya akan meninggalkan tempat ini. Sampaikan salamku kepada para Inye. Baik Dato Tunggal. Permisi Ato. Mana dia? Siapa yang membebaskan Hang Cinda? Siapa yang melakukan ini? Mereka yang telah mudah masuk ke dunia ilusi, yang telah aku bangun selama ratusan tahun ini, pasti mereka. Desa Kumayan, aku akan berkabur di desa itu. Lihat saja. Lihat saja. Datuk, kau bilang siapa yang akan kita panggil ke sini? Kita akan memanggil gurunya para guru. Gurunya Bunda Ratu Hang Cinda. Gurunya dari segala ilmu hitam. Oh, sangat sesepuh sekali dia. Apakah dia mau menghadiri panggilan kita, Datuk? Kita coba saja. Telah datang. Ki Petir, dengarkan kami. Tolonglah kami Ki Petir yang sakti. Aku dan murid dari muridmu Hang Cinda telah dipucukangi dan dipermalukan oleh Inye Kumayan. Ya, kami selalu dikalahkan Inye Kumayan itu. Harga diri kami diinjak-injak Inye itu. Datuk, siapa sebenarnya dia? Dialah Ki Petir
penguasa malam, penakluk petir, dan penguasa 77 ilmu hitam dari 7 masa peradaban manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh. Rajo, ini aku bawakan ramuan. Bagi siapa saja yang terkena peletnya rindu. Ramuan ini bisa membuat mereka lebih tenang. Wah, jadi ini ramuan ini. Terima kasih banyak, Dato. Hei, alhamdulillah, syukurlah. Sudah seharian ini saya menjadi pengawal bagi Pina, Andumbaya, dan Mak Medi. Nggak bisa kemana-mana saya, Dato. Saya harus menjaga mereka agar tidak dake-dake dengan laki-laki gapua itu si Jayadi. Ambil, bila nih. Setelah mereka minum ramuan ini, pengaruh ilmu hitam Gora dan rindu dalam 24 jam ke depan itu akan netral. Alhamdulillah. Kok? Enggak ya, kok enggak? Iyalah. Hei, minumlah. Andung, tolong diminum, Andung. Bisa enggak dibuka? Terima kasih Atu ramuannya. Terima kasih Atu. Mudah-mudahan pengaruh ilmu pelet ini segera hilang. Iya Atu. Saya juga malu kalau harus terus-terusan mengejar Pak Jayadi. Kalau rindu yang mengirim pelet itu untuk Dan Rajo, saya tidak malu, Atuh. Mbak Medi memang tidak akan malu, tapi Ratna malu. Cie, Ratna cemburu ya? Mama bercanda kok Ratna. Lagi pula juga Mama kan sering lihat kalau di warung itu yang tua-tua dan yang butek-butek. Tunggu. Maksud Mamedi, saya? Oh, maaf Atuh, bukan Atuh. Maksud saya Pak Zai, Pak Badrul, dan Pak Yunus. Kalau kami, kalau ada yang menikmati. Kalau kamu nih ya, ibarat air yang butek. Waduh, butak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dia nih si Biang Kerok datang nih. Dato. Ini, Dato Lebay. Ini Pak Jayadi sudah kena pelet Gora dan rindu. Akhirnya dia jadi kesengsem sama Puyang Maut. Jangan kasih ramuan itu. Sudah, biarkan saja dia begitu terus. Sudah. Janganlah seperti itu. Pak Jayadi juga berhak untuk sembuh. Ayo. Pak Jayadi minum. Tapi, Atuh, bagaimana dengan kuyang-kuyang cantik nanti? Kan kasihan dia sendirian di hutan, Atuh. Pak Jai, ini adalah obat kuat untuk menemani Puyang Maut. Oh, ini obat kuat Atuh. Iya baik. Akan aku minum. Iya Atuh, aku minum. Ini, Mak. Ya sudah. Lebih baik sekarang kalian pulang karena saya mau tutup warung. Mau Edi mau mengusir kami kan inyik nih sini. Maaf Dan, saya mau tutup warung Dan. Elo bicara nih. Sudah, Rajo. Dato Abu, bisa ke rumahku sebentar. Gumara dan yang lain juga sudah sampai ke Kumayan. Jadi Dato, tapi saya mau mengantarkan Ratna, Pina, dan Apa ini?
tiba ada dokter yang menyamar. Ayo semuanya sembunyi di bawah meja. Tenang, tenang. Tenang semua, ini fenomena alam seperti biasa. Gak ada apa-apa. Ya. Iya, benar. Ini cuma petir biasa. Ini sebaiknya kalian pulang ke rumah masing-masing sekarang. Sebelum hujan turun. Baik, Atu. Datuk, kita ke rumah sekarang. Baik, Datuk. Dan sekaligus kita periksa ada apa dengan petir yang ganjil ini. Assalamualaikum. Gempa, gempa, gempa! 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 Tolong! Awas tertimpa! Bawa satu deh, rapikan! Cepat-cepat! Aku merasakan seperti ada seorang yang datang kemari. Sudahlah Pak Yunus, jangan malah berhalusinasi macam itu. Lebih baik kita bereskan barang-barang ini dan Sudah. pulang. Cepat kau bereskan. Jatuhkan senternya. Ya, ya. Yunus. Ini ada tuh, Atu. Maaf, Atu. Apakah Atu merasakan ada gempa barusan, Atu? Iya, iya, iya. Tapi ini sebenarnya tidak apa-apa. Ini fenomena alam seperti biasa. Ya, Ya. Atu. Sebaiknya kalian pulang saja. Cuaca sepertinya tidak bersahabat. Ya, Datuk. Ya, baik, Atu. Iya, Atu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Janganlah menarik aku seperti ini. Aku tertarik. Kalian menarik aku. Ampunilah aku. Ayo cepat. Kalian tak bisa mempunyai rasa iba sedikit pun. Janganlah hukum aku. Aku tidak punya kekuatan. Aku mohon, tolonglah. Kasihanilah aku. Ampunilah aku. Berilah aku kekuatan sedikit saja. Sehingga aku bisa terbang beberapa meter. Loncat atau lompat beberapa meter. Tersiksa aku jalan seperti ini. Hang Cinda, ini adalah hukuman bagimu. Sudah, jangan banyak merengek. Hang Cinda, cepat kita lanjutkan perjalanan. Ingat, Hang Cinda, kamu adalah tawanan kami. Maaf, aku tidak bisa membantu kau. Sebaiknya kau diam dan jangan banyak ulang. Kicaya, Ya, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita ke puncak Gunung Welirang. Ayo, Ayo, jalan, jalan. jalan. Kejam. Kalian kejam. Sekarang.
berasal dari sana. Tapi ada apa ya di sana? Tidak, tidak. Aku tidak kuat lagi mendengar ini semua. Aku harus segera membangunkan Atuk. Dan aku harus menceritakan semua ini kepada Atuk. Iya, kita harus segera pergi ke sana. Firasat saya mengatakan telah terjadi sesuatu kepada Karina. Tunggu. Sepertinya ada yang mengintai saya. Tapi seperti Atu Sanca. Atu Sanca! Keluarlah kau! Tunggu! Kenapa? Kamu takut? Maaf, saya sama sekali tidak takut. Kalau begitu teruskan. Tunggu sebentar. Saya ingin bertanya sama kamu. Apa maksud kamu datang ke Kumayan dan menyerang saya tiba-tiba? Bertanya. Berani kamu bertanya setelah kamu membebaskan Hang Cinda dari padepokan aku. Sekarang kembalikan dia kepadaku. Tunggu, membebaskan Hang Cinda. Saya sama sekali tidak pernah membebaskan Hang Cinda. Dan bukankah Hang Cinda berada di padepokan milik kamu? Sepertinya aku yang keliru. Aku pikir kamu yang telah membebaskan Hang Cinda dari padepokan aku. Saya tidak membawa kabur Hang Cinda dari padepokan kamu. Lalu siapa yang membebaskan Hang Cinda dari padepokan aku? Hang Cinda memiliki 1001 cara. Dan dia memiliki ribuan anak buah. Jadi sudah bisa dipastikan, dia bisa kabur dengan sangat mudah dari padepokan kamu. Tidak mungkin. Selama ratusan tahun, siluman tidak pernah bisa keluar dari padepokan aku. Sebelumnya, aku minta maaf kalau telah menuduh kamu. Sebaiknya aku melanjutkan pencarian aku untuk mencari Hang Cinda. Tidak perlu sungkan. Saya dan kamu sama-sama bermusuhan dengan Hang Cinda. Kita bisa bekerja sama. Dan saya akan memberitahu kamu, begitu saya mendapatkan jejak dari Hang Cinda. Aku hargai itu. Itu saja. Jangan-jangan dia berbuat onar kepada warga Kumayan. Ada apa ini? Datu, tolong kami, Datu. Ada singa mengejar akan merekam kami, Datu. Ada apa ini? Kumara, lihat itu. Pak Guru, ada singa kelaparan mengejar dan akan merekam kami. Tolonglah, Pak. Tolong, Pak Guru. Kumara, biar aku yang menghadapi narasi singa itu. Jangan. Nampaknya singa-singa itu bukan singa yang berbahaya. Mereka bukan singa siluman. Biar saya saja menghadapi. Tapi Kumara, aku merasakan singa-singa itu dipengaruhi oleh pengaruh jahat. Saya akan memeriksa singa itu terlebih dahulu. Permisi. Woi,
Woi, Pak Jayadi, kenapa malam-malam kau teriak minta-minta tolong begitu? Macam mana aku tak berteriak minta tolong, Patrol? Kalau ada singa mengejar akan merekam kami. Singa macam apa yang kau sebutkan itu, Jay? Kalian lihat loh. Kalian pasti adalah singa-singa suruhan Blackjack. Pak Guru! Pak Guru, hati-hati! Awas Pak Guru! Pak Guru! Hati-hati, Pak Gumara! Bagaimana kalau kita panggil warga yang lain? Tidak usah. Bujang, siapa itu? Aku pun tak tahu, kau tanya saja itu. Mas Edi, siapa itu? Aku pun tak tahu. Kami baru bertemu di sini. Sudah, begini saja. Kita lihat saja. Kalau singa-singa itu tidak bisa dikendalikan, baru kita panggil warga yang lain. Bos. Woi, Pak Gumara. Ayah, Kenapa kita tidak bantu Kumara? sebaiknya jangan. Kita yakin sekali, Amara pasti bisa menanganinya sendiri. Tapi siapa laki-laki itu, Ayah? Mungkin temannya Kumara dari Jakarta. Sepertinya bukan, Ayah. Kalau begitu, kenapa kita tidak tanyakan langsung kepada dia? Kita tidak mau. Amara tidak boleh sampai melihat kita. Baiklah Pitaloka, kalau itu keinginan, kita awasi saja dari jauh. Yuk. Kau tidak apa-apa, Kumara. Saya tidak apa-apa, terima kasih. Kau sungguh hebat. Serang oleh 2 singa, tapi kamu tidak apa-apa. Saya sebenarnya tidak mau melawan mereka. Yang saya takutkan ketika saya melawan mereka, mereka akan terluka. Tapi untungnya ada kamu. Sebaiknya menurut saya, kamu seharusnya menggunakan jurus harimau kelana untuk menghadapi mereka. Itu bisa menolong kamu, dan singa-singa itu tidak akan terluka. Dari mana kamu tahu saya memiliki jurus harimau kelana? Semua ingin pasti punya. Ingat, Kumara, gunakan saja jurus harimau kelana. Itu pasti akan membantu kamu. Hati-hati, Kumara. Ingat, gunakan jurus harimau kelana. Sisanya, aku yang akan bereskan. Baik. Sekarang aku tuan kalian. Ikuti saya.
kasih sangat, Pak Guru. Iya Pak Guru, kami sangat tertolong. Berkat Pak Guru bisa melawan singa-singa yang sedang kelaparan itu. Iya, untung saja Pak Gumara berhasil mengalahkan singa-singa itu. Pak Gumara, tadi rencana kami mau manggil inya-inya yang lain. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Gumara. Ngomong-ngomong, tadi siapa Pak Gumara? Oh, yang tadi itu namanya Atu Sanca. Sanca. Ya sudah begini saja. Karena kalian sudah aman, lebih baik kalian semua pulang ke rumah masing-masing. Baik, Pak Guru. Baik Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum. Saya sepertinya merasakan keberadaan Pitaloka. Di mana dia? Bagaimana Ratih? Kau melihat dia bangun atau dia berangkat ke sekolah? Sama sekali tidak, Bang. Biasanya kalau dia berangkat sekolah pagi-pagi pasti pamit. Kemana kira-kira itu anak? Mana aku tahu, Bang. Lagi pula tidak mungkin Karina berangkat ke sekolah sepagi ini. Ya Tuhan, Karina. Bang, lihat Karina, Bang. Kenapa dia terkapar di situ? Ayo kita lihat. Karina. Karina? Karina. Aduh. Karina? Karina. Kenapa kau bisa pingsan di sini? Karina juga tidak tahu, Atu. Tapi tadi sewaktu Karina sedang tidur, tiba-tiba Karina mendengar suara yang sangat berisik sekali dan... Karina, kalau kau mendengar suara sekeras itu, kami berdua pasti mendengar. Lagi pula, semalaman ayah ini tidak tidur. Dan kalaupun ada musuh datang, auranya pasti tercium. Tapi ini tidak sama sekali. Atu, tapi ini benar, Karina tidak bohong. Bahkan sampai ada yang datang ke sini. Mereka itu banyak sekali dan suara mereka itu gaduh sekali, Atu. Besar kemungkinannya, kau ini mimpi buruk. Atau mimpi kau sangat kuat sampai kau terseret ke tempat ini. Betul apa yang dikatakan ayahmu, Karina. Karena kamu kan sering mengigau pada saat tidur, nak. Ini itu kenyataan, bukan mimpi. Buktinya Karina bisa sampai pingsan di sini. Karina, banyak sekali orang yang tidur sambil jalan-jalan. Dan itu banyak terjadi. Sudahlah, sekarang kau cepat mandi, karena sebentar lagi kau berangkat sekolah. Ya sudah, Karina naik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa yang Dato'? Perasaan saya tak enak semalaman terhadap Karina. Karina mendapatkan mimpi buruk atau sedang berhalusinasi. Iya, Alim. Kami mau minta tolong supaya kamu mengantarkan Karina ke sekolah hari ini. Ibu takut terjadi apa-apa sama Karina. Karena kami menemukan dia tidur di sini. Karina tidak tidur, Hati. Karina itu pingsan. Baik, Dato', Makcik. Kalau begitu pagi ini saya akan mengantarkan Karina ke sekolah. Terima kasih, Alim. Ya sudah, Karina ke atas dulu. Untuk menggambar grafik fungsi eksponen, terlebih dahulu gambar beberapa titik yang mudah. Selanjutnya dibuat kurva mulus melalui titik-titik yang sudah ditentukan tersebut. Seperti yang ada di depan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak Kepala Sekolah? Ini ada undangan untuk mengikuti lomba karya ilmiah SMA. Saya minta Pak Gumara untuk memilih wakil untuk SMA Kayu Lima.
satu tim itu ada 5 orang. Baik Pak, saya akan mencari wakil dari sekolah kita. Baik Pak Gumara, saya tunggu nama-nama anak-anak yang mau mewakili SMA Kayu Lima. Paling lambat besok siang Pak Gumara ya. Baik Pak. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Pasti yang dipilih Pamara, Pitaloka, Ratna, dan Nina. Tapi 2 lagi siapa ya? Karina mungkin. 1 lagi siapa ya? Kamu. Kamu kali. Kamu juga ya? Iya, aku sih pinter masak, bukan Excel. Sudah. Semuanya tenang. Jangan berisik ya. Saya sedang memikirkan nama-nama calon dari SMA Kayu Lima ini. Siapa ya? Kira-kira 5 orang yang cocok untuk mewakili sekolah di kelas ini. Pak Gumara bingung kali. Tapi jangan-jangan nggak ada satu wakil kelasnya. Pak nggak percaya. Pitaloka pasti masih jadi andalan. Nina, Laras, Ratna. Kalian saya pilih menjadi wakil dari SMA Kayu Lima tersebut. Pilihan baru 3. Tinggal 2 lagi. Apa ada yang berminat untuk ikut? Atau kalian punya ide untuk siapa saja yang berangkat? Apa ada usul dari kalian semua? Assalamualaikum, Pamara. Waalaikumsalam. Tadi Pamara memanggil saya. Tolong kamu berdiri di sana. Saya diminta untuk memilih 5 orang di SMA Kayu Lima ini untuk mengikuti lomba karya ilmiah yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Oh ya? Tentang apa itu? Tentang ilmu silat ya? Bukan. Nanti akan saya jelaskan. Dan Arsya, kamu ikut. Saya Pak, saya tidak mau Pak. Karena ini karya ilmiah Pak, tidak main-main Pak. Dan saya juga belum sampai ke level profesor. Saya itu lebih condong ke seni, ilmu seni bela diri. Itu yang saya utamakan Pak. Kebetulan acara ini di Bengkulu. Dan kamu sendiri memiliki banyak rumah di Bengkulu. Jadi lumayan bisa menghemat biaya untuk menginap. Nah, kalau di Bengkulu saya mau Pak. Karena memang saya ada rumah di sana dan saya akan siapkan rumah terbaik saya. Tapi saya tidak mau bagian mikir ya Pak, bagian angkat-angkat barang aja Pak. Ya. Pak Mara, kenapa Pitaloka nggak ikut, Pak? Pitaloka kan andalan sekolah kita, Pak. Pitaloka sudah terlalu sering mengikuti lomba. Bahkan Pitaloka sendiri mengikuti lomba sampai ke luar negeri. Jadi saya rasa ini adalah kesempatan untuk yang lain supaya bisa mengikuti lomba, supaya adil. Iya, saya setuju dengan Pak Mara. Nina, Laras, dan juga Ratna memiliki otak yang pandai. Jadi mereka harus menggunakan kecerdasan mereka untuk mengikuti kompetisi itu. Nina, Laras, dan juga Ratna itu adalah murid yang cerdas. Terus menurut kamu aku bukan murid yang cerdas, begitu Pita? Kamu juga cerdas, Karina. Pak Gumara, sebelumnya Ratna minta maaf. Ratna tidak bisa mengikuti lomba karya ilmiah itu, Pak. Kenapa kamu tidak bisa ikut? Karena Ratna harus membantu Dang Raju dalam usahanya, jadi Ratna tidak bisa ikut. Baiklah. Aku harus segera pergi dari tempat ini.
Aku tidak mau terus-terusan disiksa mereka. Memangnya aku ini apa? Aku adalah Ratu Hang Cinda. Tak sudi aku. Mumpung dua kakek peot itu masih asik semedi, aku harus melarikan diri. Kau tidak akan bisa melangkah lebih dari 7 langkah di tempat ini. Hang Cinda. Apa yang sudah kalian lakukan padaku? Aku tahu kalian berdua sebenarnya ingin selalu dekat dengan aku. Kalian jatuh hati. Tentunya jatuh hati kan? Aku ingin terbang bebas dan berkuasa seperti Raja Wali. Dan laut, apa yang sudah kalian lakukan padaku? Apa yang terjadi? Tidak pulih pula kekuatanku. Aku sudah semedi. Kalian berdua lelaki tangguh, peot, tapi ompong. Jangan diam saja, jawab aku. Jawab! Kalian jangan menganggap aku tidak ada. Aku tidak suka ini. Ayolah bicara. Malang nihan nasib wanita cantik jelita seperti aku. Sudah, aku tidak punya apa-apa lagi. Kekuatan hilang. Anak buah hilang. Istana hilang. Kalau saja aku bisa menangis, akan keluar darah. Dengarlah tangisanku. Telinga kalian tidak sehat. Kalian tidak mau mendengar aku. Sudah semua. Pita Loka. Pita, tunggu sebentar. Pita, tolong tunggu. Ada apa, Pamar? Kamu kenapa sih akhir-akhir ini setiap ketemu dengan saya selalu diam? Memangnya kenapa? Apa saya berbuat salah sama kamu? Tidak ada, Pak. Hanya saja Pita kepikiran soal ramalan leluhur. Tumben kamu mikirkannya sendiri. Biasanya kalau ada apa-apa, ada masalah, kamu selalu menanyakan kepada saya. Sekarang ini kan Pita sudah mandiri. Lalu apa yang kamu khawatirkan tentang ramalan dari para leluhur? Tidak ada yang Pita khawatirkan sebenarnya, Pak Mara. Hanya saja Pita ingin sekali lebih mengetahui dan lebih mengerti bagaimana sebenarnya arti dari gelar Ratu Andalas. Lalu, kamu sudah menemukan artinya apa? Sudah, Pak Mara. Ada dua kemungkinan. Yang pertama,
jika Pita sudah dewasa nanti, Pita akan menjadi pejabat. Dan kemungkinan kedua, jika Pita sudah dewasa nanti, Pita akan menjadi pendekar yang sangat hebat yang bisa mengalahkan semua orang jahat di Andalas. Sebenarnya itu semua kurang tepat. Kamu sebenarnya sudah menjadi Ratu Andalas. Kamu bahkan juga sudah menjadi Ratu Seantero Nusantara dengan cara memenangkan Olimpiade Matematika tingkat provinsi, nasional, dan juga se-Asia Tenggara. Dan biasanya orang yang disebut dengan Ratu itu, biasanya dia sudah memiliki jabatan yang sangat tinggi. Dan kamu sendiri sudah mendapatkannya dari Olimpiade tersebut. Jadi menurut Pak Mara seperti itu? Ya. Seperti itu kurang tepat. Kenapa kamu bilang itu kurang tepat? Maaf Pak Mara, kita tidak bisa memberikan alasannya sekarang. Karena kita harus berpikir dulu. Kita permisi ya Pak. Assalamualaikum. Kamu tidak mau bareng sama saya? Alang! Alang! Assalamualaikum! Alang! Waalaikumsalam! Wih, kedatangan tamu istimewa ini. Ada apa, ada apa? Ah! Macam anak ketek kita nih. Kau lagi sibuk tak? Tak terlalu lah. Anak buahku mana? Nggak ada, tadi saya lihat nggak ada. Oh, mereka sedang memandikan Jawi di sungai. Uish. Ada apa ini? Apa? Begini Bang, jadi kedatangan kami ke sini ini ingin meminta pendapat kau dan konsultasi untuk usaha kayu kami. Iya Lang, alhamdulillah kami sekarang nih sikit-sikit sudah mulai bergerak untuk usaha yang akan kami buat, ya enggak? Iya. Nah, kebetulan juga alhamdulillah kami sudah mendapatkan kerjasama yang baik dari Tuan Joni, dan pemilik kebun juga akan menanam sebagian pohon jati di sana. Tapi ada apa Raja? Apa yang menghambat kalian? Tapi kami tidak tahu. Kami belum punya tempat untuk menaruh kayu. Iya, begini saja. Kalau kalian mau, kalian bisa pakai pekarangan belakangku itu. Tanahnya sangat luas. Kalian bisa bangun gudang di sana, ya nanti sikit-sikit aku bantulah. Serius kau nih Lang? Hei. Macam mana lah kalian nih? Tanpa kalian minta pun aku pasti bantu. Aku nih saudara kalian. Iyo. Tuh kami perlu apa nih? Bersujud atau apa nih? Mengucapkan terima kasih. Oh, demak balebian bana mah. Itu baru kok namanya sanak mah. Tapi sebagai gantinya bolehlah aku minta sesuatu sama kalian sedikit. Kalau kalian tak keberatan. Yo kok asalkan kau tidak meminta kami untuk meminang Farah, ya kami akan sediakan dan kami akan siap ya. Ya lah Rajo, itu tak akan mungkin terjadi. Permintaan aku ini tidak berat. Apa? Tunggu lalu. Grogi wak nih. Aku tuh ingin minta sama kalian berdua agar kalian tuh mendoakan aku untuk cepat menikah sama Farah. Ya ilah. Janganlah kang galak-galak mah. Rajo, dengar lo. Aku ini kan sudah cukup umur. Farah pun sudah cukup umur. Aku sudah punya usaha, Farah pun sudah punya pekerjaan. Lalu apa lagi yang kami tunggu? Melakukan sunah Rasul lah. Tanpa kau Lim. Nah, kau dengar ya? Tanpa kau minta pun, pasti kami sudah mendoakan kau. Yo, Lang, kau asal kau tahu saja. Saya nih, subuh, siang, sore, malam, saya selalu berdoa untuk keselamatan kau dan kesuksesan kau di dalam dunia nih. Datuk Humbalang, anak Datuk Erjang. Kau ini memang saudaraku yang paling baik dan berlebihan dalam kebaikan, Rajo. De'ilah. Tapi sayangnya satu, Rajo. Kenapa yang aku minta tidak sama dengan yang kau buat? Ya sudahlah, pada intinya
kalau kesepakatan kita ini terjalin, pasti tiap hari kami akan doakan untuk kau agak cepat menikah sama Farah. Ya enggak? Apapun lah itu. Biar bagaimanapun, yang paling penting kita ini adalah saudara harimau. Sila harimau!